Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-bashiri wan nadhir alladhi tansari'u bihi abwabu khair wa tanqalibu bihi abwabu syarri wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa dimanapun Anda berada, pagi ini kita masih diberikan karunia sehat, karunia iman kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi ini. Semoga kita selalu dan senantiasa dijauhkan dari semua wabah, segala penyakit apapun yang kita dunia ini. Pada pagi ini kita akan membahas tentang fikih kurban, yang diantaranya ada beberapa bab yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah kurban dalam Islam, hukumnya, kapan kurban menjadi wajib dalam mazhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama, kemudian hukum bergabung dalam satu kurban, kemudian satu kambing untuk banyak orang, ada beberapa sunnah dalam kurban, yaitu sunnah kifayah dan sunnah ainiyah. Terus kemudian waktu menyembelih kurban, menyembelih di malam hari raya dan setelah hari tasyrik, dan syarat yang berkurban. Dan ada beberapa macam lagi yang perlu kita bahas bersama. Untuk meluruskan, mungkin ada beberapa hal yang mungkin kurang tepat di masyarakat kita selama ini. Yang pertama, pengertian kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah al-udhiyah, yang diambil dari kata adha, maknanya adalah permulaan siang setelah terbitnya matahari, dan duha yang selama ini sering kita gunakan untuk nama sholat, yaitu sholat duha di saat terbitnya matahari hingga menjadi putih cemerlang. Adapun al-udhiyah sendiri atau kurban menurut syariat adalah sesuatu yang disembelih atau binatang tertentu yang disembelih berupa hewan ternak, berupa sapi, kambing, kerbau atau unta, yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disembelih pada hari raya Idul Adha sampai hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kemudian menurut hadis riwayat Daruqutni, kullu ayyamit tasyriki dzabhun, semua hari-hari tasyrik adalah waktu untuk menyembelih kurban. Hadis riwayat Daruqutni dan Al-Baihaqi dalam As-Sunnatul Kubra. Kemudian hukum kurban. Kurban adalah amalan yang dianjurkan setiap tahun sekali, seperti puasa Arafah, yaitu amalan yang sangat dianjurkan setiap tahun sekali. Artinya, setiap kali datang bulan haji, maka setiap hari kita diperintahkan untuk berkurban. Bukan seperti pemahaman yang beredar di masyarakat selama ini, bahwa kurban itu hanya dianjurkan satu kali seumur hidup. Itu sebenarnya kurang tepat. Yang pendapat pertama, hukum menyembelih kurban menurut mazhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama adalah sunnah yang sangat diharapkan atau dikukuhkan. Ibadah kurban termasuk juga dalam syiar agama Islam yang memupuk makna kasih sayang kita dan peduli kepada orang yang ada di sekitar kita. Sunnah di sini yaitu ada dua macam. Yang pertama, sunnah ainiyah, yaitu sunnah yang dilakukan oleh orang yang mampu. Kemudian ada sunnah kifayah, yaitu disunnahkan atau dilakukan oleh sebuah keluarga dengan menyembelih satu atau dua ekor atau lebih untuk semua keluarga yang ada di dalam rumah tersebut. Dalam sunnah kifayah ini nanti kita akan bahas di bagian bawah nanti. Kemudian menurut pendapat kedua, hukum kurban menurut Imam Abu Hanifah adalah wajib bagi yang mampu.
Sedangkan untuk Rasulullah sendiri ini ada hukum khusus. Perintah kurban ini datang pada tahun kedua Hijriah, atau adapun kurban bagi Rasulullah SAW adalah wajib, dan ini adalah hukum khusus bagi beliau. Kemudian, kapan kurban menjadi wajib dalam mazhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama? Nah, kurban di sini, kurban menjadi wajib terbagi menjadi dua hal. Yang pertama dengan bernazar. Misalkan seseorang berkata, aku wajibkan atasku kurban tahun ini, atau aku bernazar berkurban tahun ini, maka saat itu juga berkurban menjadi wajib bagi orang yang mengucapkan tersebut. Kemudian dengan menentukan maksudnya. Nah, dengan menentukan maksudnya ini, misalkan ada seseorang yang mempunyai hewan ternak, misalkan kambing. Kambing ini aku pastikan untuk berkurban pada tahun ini, maka kambing tersebut juga yang harus digunakan dalam kurban atau yang disembelih. Nah, berbeda hal dengan ungkapan seseorang, aku mau berkurban dengan kambing ini. Maka dengan ungkapan ini ia tidak akan menjadi wajib karena dia belum memastikan dan menentukan. Di saat istilahnya perkataannya berbeda, aku jadikan kambing ini untuk kurban. Nah, itu ungkapannya berbeda. Kemudian kurban wajib, jika kurban telah menjadi wajib karena dinadarkan, maka orang tersebut tidak diperkenankan mengambil daging dari sembelihannya tersebut walaupun sedikit. Kemudian hukum bergabung dalam satu kurban. Nah, hukum bergabung dalam kurban ini yang dimaksud adalah kurban kambing. Misal dalam suatu instansi, misalkan di RS Unisma mengadakan iuran untuk berkurban. Nah, itu tidak diperkenankan. Nah, misalkan satu kambing tersebut disembelih atas nama semua yang iuran tadi, itu tidak diperkenankan. Tetapi yang benar adalah misalkan seperti iuran misalkan bergilir. Nah, nanti siapa yang dapat, nah itu dapat kurban. Jadi misalkan disembelih atas nama semua orang yang ada di institusi RS Unisma ini, maka bukan kurban tetapi sedekah. Seperti itu. Kemudian kalau sapi itu diperkenankan sampai 7 orang, unta, kerbau juga diperkenankan untuk 7 orang. Ini adalah pendapat yang ada di dalam Imam Mazhab Syafi'i, Hambali, dan Hanafi. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah badanata an sab'ah wal baqarata an sab'atin. Yang artinya kami menyembelih kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah, satu unta untuk 7 orang dan sapi untuk 7 orang. Nah, dalam hadis Rasulullah disebutkan wa fi riwayatin an Jabir bin Abdullah sallallahu an Jabir bin Abdullah qala hajjajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa naharnal ba'ira an sab'atin wal baqarata an sab'ah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggabungkan saat haji di antara kaum muslimin setiap sapi untuk 7 orang, setiap 1 ekor sapi untuk 7 orang. Kemudian ini kita bahas tentang mazhab yang lain. Dalam mazhab Imam Malik tidak boleh menggabungkan kurban dalam satu sembelihan, termasuk di dalamnya adalah sapi. Yang artinya menggabungkan kurban tidak sah jika ada 7 orang yang berkurban digabung dalam satu unta ataupun satu sapi. Akan tetapi seseorang kalau ingin berkurban, yaitu cara setiap 1 orang 1 kambing, atau setiap 1 orang dengan 1 ekor sapi atau 1 ekor unta. Begitu juga dalam mazhab Imam Syafi'i, jika ada seorang yang kaya ingin berkurban sapi satu sapi tersebut untuk 1 orang, itu diperbolehkan. Artinya
artinya dalam mazhab Syafi'i satu onta atau sapi bisa dijadikan kurban untuk satu orang atau lebih hingga 7 orang, seperti itu. Kemudian kita bahas tentang sunnah kifayah dalam kurban. Dari keterangan hadis di atas sudah dijelaskan bahwa satu kambing adalah untuk satu orang, satu sapi untuk 7 orang. Akan tetapi ada hal yang harus diluruskan dalam sunnah ainiyah ini, sunnah kifayah ini. Dalam sunnah kifayah beranggapan bahwa satu kambing bisa digunakan untuk satu keluarga. Itu perlu diluruskan. Sunnah kifayah adalah jika ada sebuah keluarga terdiri dari 8 orang, kemudian salah satu dari mereka telah menyembelih satu korban, maka karena sudah ada yang menyembelih salah satu di antaranya, maka yang lainnya gugur. Seperti itu. Artinya dalam menyembelih kambing, satu kambing untuk satu keluarga bukan untuk 8 orang, tetapi mengambil sunnah kifayahnya, yaitu sudah menggugurkan kewajiban dalam keluarga tersebut atas kurban kambing tersebut. Bisa dipahami bahwa sunnah kifayah dalam berkurban ini sangat penting untuk kita untuk menghidupkan syiar kurban hingga hari itu benar-benar menjadi hari raya, hari makan untuk orang-orang yang mungkin dari kalangan menengah ke bawah yang belum bisa menikmati daging kurban itu sendiri. Yang mungkin bagi kita yang berpenghasilan yang tetap mungkin bisa kita membeli setiap saat, tetapi bagi yang menengah ke bawah mungkin hanya momen 1 tahun sekali untuk makan daging kurban, sapi, kambing, kerbau atau seperti itu. Kemudian waktu menyembelih kurban itu diperkirakan mulai dari setelah terbitnya matahari di hari raya Idul Adha dan setelah selesai 2 rakaat hari raya Idul Adha dan 2 khutbah. Kemudian tibalah waktu untuk menyembelih kurban. Bagi yang tidak melakukan sholat hari raya, ia harus memperkirakan dengan selesainya sholat tersebut dan khutbah tersebut yang ada di masjid di daerahnya. Waktu menyembelih kurban terakhir setelah terbenamnya matahari hingga hari tasyrik terakhir, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Kemudian di sini ada hadis Rasulullah SAW. Anil Bara'i radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man dhabaha ba'da sholati tsumma nusukuhu wa ashaba sunnatal muslimin. Dalam riwayat Bukhari dari Bara bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyembelih hewan kurban setelah sholat Idul Adha, maka sembelihannya telah sempurna dan ia sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari nomor 5546. Kemudian menyembelih di malam hari raya dan setelah hari tasyrik, hukumnya bagaimana? Jika seseorang menyembelih sebelum waktunya atau lebih daripada hari tasyrik atau yang telah ditentukan, maka sembelihan itu tidak menjadi kurban, tetapi menjadi sedekah yang biasa. Maka hendaknya bagi panitia kurban untuk memperhatikan masalah ini. Ini ada hadisnya juga, Anil Bara' ibn al-Gharib qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma nabda'u fi yawmina hadha an nusalli thumma narji'a fa nahara faman fa'ala dhalika faqad ashaba sunnatana wa man nahara qabla sholati fa innama huwa lahmun qadamahu li ahli laisa min nuski fi syai'. Yang artinya dari Bara bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hal yang pertama kita mulai pada hari raya Idul Adha
adalah melaksanakan sholat Idul Adha, kemudian kita pulang dan menyembelih. Barang siapa melakukan hal itu, niscaya ia telah sesuai dengan as-sunnah. Adapun barang siapa menyembelih hewan sebelum sholat Idul Adha, maka sembelihannya tersebut adalah daging yang ia berikan untuk keluarganya, bukan termasuk daging hewan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari nomor 965. Kemudian syarat orang yang berkurban. Nah, ini syaratnya sangat dikukuhkan dan sangat dianjurkan untuk melakukan kurban bagi yang telah memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama, seorang muslim atau muslimah. Yang kedua, usia baligh. Nah, baligh itu ada 3 tanda. Bagi yang laki-laki bisa keluar mani, bagi yang perempuan bisa keluar darah haid. Apabila tidak keluar mani atau darah haid bagi laki-laki ataupun perempuan, nah ini ditunggu di syariatnya itu adalah 15 tahun umurnya. Dan jika sudah genap 15 tahun, maka ia telah balik dengan usia tersebut. Kemudian yang ketiga, berakal. Misalkan ada orang gila, itu tidak wajib kurban. Kemudian misalkan orang gila mau berkurban, bagaimana? Ini disyariatkan adalah yang melakukan kurban adalah walinya atau ayahnya atau keluarganya. Lah, dengan niatan saya berkurban untuk anak yang tidak berakal tersebut. Kemudian ya selanjutnya adalah merdeka, bukan budak. Kemudian mampu. Nah, mampu di sini punya kelebihan dari makanan pokok. Terus kemudian pakaian dan tempat tinggal untuk dirinya dan keluarganya pada saat hari raya Idul Adha atau hari tasyrik tersebut. Kemudian yang keenam adalah rosyid. Nah, ini rosyid adalah bukan orang yang majhur alaih, yang artinya orang tersebut tidak diperkenankan bertransaksi dengan harta, baik tidak sempurna akalnya atau karena pailit. Pailit di sini adalah terlilit hutang dan lain-lain, hingga semua hartanya pun tidak akan cukup untuk membayar hutangnya. Misal kita punya hutangnya itu belum terpenuhi atau kita belum membayar ke orang lain, maka tidak wajib kurban. Yang punya syarat-syarat di atas, maka sangat dianjurkan untuk bisa berkurban dan akan menggugurkan sunnah kifayah bagi yang lainnya. Seperti itu dalam sebuah keluarga misal. Kemudian macam-macam binatang yang boleh dijadikan kurban. Yang pertama adalah unta, itu umurnya diperkenankan untuk berkurban 5-6 tahun. Kemudian sapi diperkenankan yang umurnya 2 tahun ke atas. Kambing atau domba dengan bermacam-macam jenisnya. Mungkin kalau di Indonesia di sini ada kambing Jawa, kambing Sumbawa yang tanduknya panjang itu, kemudian kibas dan lain-lain termasuk domba juga. Nah, itu diperkenankan yang umurnya 1 tahun sampai 2 tahun ke atas. Jika belum sampai pada umur di atas tersebut, akan tetapi secara fisik telah menyamai atau lebih besar dari yang sampai umur, maka hal tersebut diperkenankan dengan syarat sudah koel. Sudah koel di sini adalah giginya sudah berganti, itu. Nah, kemudian hewan yang dibuat kurban disyaratkan harus yang tidak cacat. Misal ada yang hilang kakinya salah satu, atau pincang, atau matanya buta salah satu, itu tidak diperkenankan untuk kurban. Seperti itu. Sifat binatang yang tidak boleh dijadikan kurban, ini ada beberapa macam. Pertama, bermata sebelah atau buta. Yang kedua, pincang yang sangat. Yang ketiga, yang teramat kurus atau sangat kurus. Kemudian berpenyakit yang parah. Ini ada hadisnya. Wa 'anil Bara'i bin al-Gharib radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala arba'un la najuzu fid dhahaya
al-aura'ul bayyin awaluha wal maridatul bayyin maraduha wal arja'ul bayyin tal'aha wal kasiratul lati la tukhfi. Rawahul khamsah. Yang artinya dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah berdiri di antara para sahabat, beliau berkata, ada 4 cacat yang tidak dibolehkan pada hewan kurban. Yang pertama, buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya. Tapi kalau misalkan kita membeli hewan kurban tetapi sudah dilihat, diperiksa tidak ada tanda-tanda buta, itu diperbolehkan dengan syarat kita tidak tahu. Kemudian sakit dan tampak jelas sakitnya, pincang dan tampak jelas pincangnya, dan sangat kurus sampai-sampai seolah tidak berdaging dan bersumsum. Misal ada kambing yang atau sapi yang tidak ada ekornya, apakah diperbolehkan untuk berkurban? Itu tidak diperbolehkan karena tidak sempurna dari segi fisiknya. Masuk di kategori hewan yang sakit karena sudah kelihatan sekali tidak ada dari fisiknya, tidak ada organnya salah satu, seperti itu. Kemudian dari sini ada sebuah catatan, kalau dari masyarakat umumnya yang dijadikan hewan kurban adalah yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, sebenarnya apakah boleh berkurban dengan hewan yang berkelamin betina? Nah, ini sebenarnya diperbolehkan dengan syarat kambing, sapi, kerbau atau unta tersebut diketahui tidak hamil. Seperti itu. Kemudian boleh dan sah berkurban dengan warna apapun. Misalkan ada yang warnanya hitam, putih, belang dan lain-lain, itu diperbolehkan. Kemudian jika berkurban dengan binatang dengan kekurangan tersebut di atas, tidak sah berkurban, akan tetapi menjadi sedekah biasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berkurban, kurbannya cacat itu dihitung sedekah, tapi bukan kurban. Kemudian ada catatan lagi, binatang kurban yang tidak memenuhi syarat tidak sah menjadi kurban. Artinya kita tidak jika dalam suatu waktu kita mencari kambing yang sempurna tetapi kita tidak menemukan. Nah, kemudian kita menyembelih hewan apa saja atau hewan yang cacat sebagai hidangan kegembiraan di hari raya Idul Adha untuk mempererat silaturahim dan mendapatkan sedekah. Nah, itu bedanya. Kita akan mendapatkan pahala sedekah. Kemudian kesunahan dalam berkurban atau menyembelih kurban. Ini ada sunah-sunahnya. Yang pertama, mulai awal bulan Dzulhijjah pada tanggal 1 hingga saat menyembelih kurban disunahkan agar tidak memotong atau mencabut rambut atau kukunya bagi yang berkurban. Misalkan saya berkurban mulai tanggal 1 Dzulhijjah, saya tidak potong rambut, tidak potong kumis, tidak potong kuku. Seperti itu syariatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjati wa arada ahadakum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Rawahu Muslim. Jika masuk bulan Dzulhijjah, salah orang di antara kalian ingin menyembelih kurban, maka hendaklah ia tidak memotong sedikit pun dari rambut atau kukunya. Hadis riwayat Muslim. Tapi kalau rontok dengan sendirinya tidak apa-apa. Kemudian jika bisa menyembelih sendiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, misalkan takut melihat darah gemetaran, bisa diwakilkan ke orang lain. Kemudian dalam keadaan bersuci saat menyembelih. Kemudian hewan kurbannya dihadapkan kiblat. Dengan otomatis yang menyembelih pasti menghadap kiblat. Berarti kepala hewan kurban berada di sebelah
sebelah utara. Seperti itu. Kemudian mempertajam pisaunya. Ini kenapa? Supaya hewan yang disembelih tersebut tidak tersiksa. Kemudian membaca bismillah, kemudian membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahumma hadza minka wa lak. Dan setelah itu berdoa, Allahumma taqabbal minni. Ketika itu hewan kurbannya disembelih sendiri. Dan artinya, ya Allah, terimalah kurban dariku ini. Kemudian misalkan diwakilkan ke orang lain, Allahumma taqabbal min, dengan disebutkan nama yang diwakilkan tersebut. Kemudian yang artinya, ya Allah, terimalah kurban ini dari hamba-Mu yang disebut namanya. Kemudian mempercepat cara penyembelihan. Kemudian kalau bisa saat menyembelih di hadapan orang banyak atau di hadapan warga, supaya banyak yang mendoakan. Kemudian selanjutnya adalah untuk yang kurban sunnah, bukan nazar, disunahkan bagi yang nazar untuk mengambil bagian dari daging kurban, biarpun hanya sedikit, seperti itu. Kemudian cara membagi daging kurban. Jika kurban wajib karena nazar, maka semua daging kurban harus dibagikan. Tidak diperkenankan untuk mengambil dari bagian tersebut. Apabila kurban sunnah, maka tidak diisyaratkan sesuatu apapun dalam pembagiannya, asalkan ada bagian untuk orang fakir miskin, seberapapun bagian tersebut, dan dianjurkan untuk bisa dibagi menjadi 3 bagian. Kemudian untuk sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk hidangan tamu, dan sepertiga untuk dibagikan kepada fakir miskin. Pembagiannya seperti ini tidaklah harus semakin banyak yang dikeluarkan, semakin banyak pahalanya. Kemudian dalam hadis terjemahnya, maka hidangkanlah dan simpanlah untuk keluarga. Dalam hadis riwayat Bukhari. Kemudian lagi hadis yang lain, makanlah dan simpanlah untuk keluargamu dan sedekahkanlah. Nah, ini ada yang disedekahkan. Dapat dipahami, yang pertama, ada bagian yang dimakan dan disimpan untuk keluarga. Kemudian ada bagian yang dihidangkan untuk tamu, dan ada bagian yang untuk disedekahkan. Misalkan menyembelih sendiri, seperti itu. Tapi kalau disembelihkan ke masjid atau yang lain, pasti panitia kurban sudah mengetahui hal tersebut, seperti itu. Kemudian hukum menjual daging dan kulit binatang kurban. Nah, ini mungkin ada beberapa yang belum dibagikan tapi sudah dijual, seperti itu. Menjual daging kurban itu haram sebelum dibagikan. Adapun jika daging kurbannya tadi sudah dibagikan, misal saya tidak suka daging kambing, maka saya jual, itu diperkenankan. Kemudian begitu juga kulitnya, kulit kepala dan semua organ misalkan yang tidak begitu terpakai itu biasanya seperti kulit, organ dalam dan lain-lain, itu biasanya digeletak gitu aja. Tidak diperkenankan untuk dijual atau dijadikan upah bagi yang menyembelih. Tetapi bagi orang tukang sembelih boleh menerima kulit atau organ yang biasanya jarang digunakan sebagai haknya. Seperti itu, diperbolehkan mengambil. Tapi kalau dijadikan upah itu tidak diperbolehkan. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya yang bisa disampaikan.
mungkin ada pertanyaan. Mungkin saya lihat dulu. Ini ada pertanyaan dari yang online. Monggo, yang online ada bisa saya tangkap dari HP. Oke, saya bacakan pertanyaannya Pak Ustadz. Assalamualaikum dari akun Calia Ical. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau nanya nih, bolehkah berkurban di atas namakan keluarga yang sudah meninggal? Oke, untuk berkurban di atas namakan orang yang sudah meninggal itu ada yang jadi pertanyaan nanti ada dua macam. Semisal sebelum orang tua saya meninggal pernah wasiat atau enggak. Misalkan, nak, nanti kalau aku meninggal saat aku belum berkorban, semisal sampai meninggal belum aku berkorban, aku korbankan. Misalkan titik korbankan. Nah, jika bernazar seperti itu, maka boleh, walaupun orang tadi sudah meninggal. Tetapi jika tidak ada wasiat atau tidak ada pesan, maka tidak boleh di atas namakan orang yang meninggal tersebut. Tetapi niatnya diganti. Misal ini misalkan saya korban kambing, ini kambing korban saya, seperti itu. Bilang ke panitia seperti itu. Tetapi di dalam hati kita atau diucapkan, tetapi saya niatkan untuk ayah saya yang sudah meninggal. Jadi tinggal diganti nama saja, seperti itu niatnya. Itu. Kemudian ada yang lain? Oke, terima kasih Pak Ustadz. Ini ada lagi dari akun Aulia Susana. Assalamualaikum Pak Ustadz, mana yang harus didulukan, akikoh atau kurban? Makasih banyak. Oke, ini ada dua jawaban. Ini tidak ada perbedaan pendapat dalam kesunahannya. Bahkan ada yang mengatakan kurban adalah wajib. Nah, tetapi waktunya kurban dan akikoh itu lebih sedikit kurban. Nah, kurban kan terbatas dalam waktu 4 hari, mulai 10 sampai 11 Dzulhijjah. Sementara waktu akikoh itu terbilang sangat panjang, mulai anak lahir sampai seorang anak itu akhir balik. Maka yang didahulukan adalah korbannya dulu. Jika masih belum akhir balik, maka yang dianjurkan mengakikoi adalah kedua orang tuanya. Akan tetapi jika tidak mampu sampai anak tersebut akhir balik atau dewasa, maka gugur tuntutan sunnahnya. Tuntutan sunnah akikohnya sudah gugur, tetapi digantikan dengan kurban. Nah, dalam pengertiannya Imam Romli dalam pendapatnya dari mazhabnya Imam Syafi'i, jika ada orang berkurban di hari yang diperkenankan akikoh dengan niat kurban, maka yang berkurban akan mendapatkan sunnah akikoh juga. Tetapi ini kita diperkenankan untuk berhati-hati mengikuti jumhur ulama agar membedakan antara kurban dan akikoh, lebih baik disendirikan seperti itu. Oke, ada yang lain mungkin? Ada Pak Ustadz dari akun Zinowan. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, misal seseorang ternyata tidak punya uang, namun orang itu sudah nazar berkurban, apakah menyembelihnya apa boleh diganti dengan ayam? Oke, seperti ini. Kalau bernazar untuk berkurban, semisal waktunya tidak ditentukan, misalkan saya nabung, saya tabung ini dengan niat untuk kurban, kan tidak dibatasi dengan waktu tadi. Maka misalkan tidak bisa kurban tahun ini, bisa tahun berikutnya. Tetapi apabila kita kurban dengan sesuatu yang bukan istilahnya disyariatkan hewan kurban seperti sapi, kambing, kerbau atau unta, tetapi kita kurban dengan ayam, maka itu disebut dengan sedekah. Itu juga diperbolehkan, pahalanya ikut pahala sedekah, seperti itu. Oke, ini ada lagi. Tadi 2 pertanyaan. Ini yang dari akun Zinowan.
pertanyaan yang kedua itu bagaimana hukum membagikan daging kurban dalam keadaan matang? Terima kasih Pak Ustadz. Dalam keadaan matang itu juga dianjurkan, kan tadi ada beberapa macam hewan kurban itu, ada yang disedekahkan, ada yang dihidangkan untuk tamu, ada yang untuk keluarga, seperti itu. Jadi diperbolehkan membagikan hasil kurban dalam keadaan matang. Itu dengan alasan mempermudah bagi yang mau makan, diperbolehkan. Sampun? Ada lagi? Pertanyaannya ini banyak Pak Ustadz. Oke, lanjut. Ini juga ada bagus pertanyaannya dari akun Laila Dahamza. Pak Ustadz mau tanya, apabila anak sudah diakeko, apakah jika sudah dewasa masih berkewajiban untuk berkurban? Syukran Pak Ustadz. Oke. Akikoh itu yang istilahnya akikoh itu yang menjadi dibebankan kepada orang tua. Semisal saya punya anak, maka yang berkewajiban mengakikohi adalah saya sendiri. Seperti itu. Kemudian ketika anak itu dewasa, kok kita punya rezeki lebih, itu boleh diakikoh, boleh dikurban. Misalkan saya punya anak sudah dewasa, saya punya rezeki lebih, saya memberikan uang kepada anak saya ini untuk berkurban, itu diperbolehkan. Karena kan akikoh dan kurban itu berbeda. Seperti itu. Kemudian Oke, terima kasih Bu Laila. Ini ada lagi dari akun Vivi Indah. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau bertanya bagaimanakah hukum arisan kurban? hukum arisan kurban di sini, misal ada 4 orang yang arisan, misalkan sebulan 200-an, nanti ketika itu 200-an atau 200-an ya, ketika 1 tahun itu sudah sesuai dengan harga kambing misalnya. Kambing misalkan harga 2,5 juta. Nah, itu nanti bergilir dapatnya. Misalkan si A, si B sama si C, misal arisan patungan untuk beli kurban. Nah, untuk tahun pertama yang dapat si A, untuk tahun kedua dapatnya si C, misal. Untuk tahun ketiga dapatnya si B, itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan di sini adalah misalkan 1 kambing untuk 3 orang tersebut. Seperti itu. Kambing kan syariatnya hanya untuk 1 orang, kecuali kalau sapi 7 orang. Seperti itu. Oke, sudah. Pun alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi semuanya. Ada kurang lebihnya atau ada pertanyaan, monggo bisa tanya saya langsung ketika bertemu. Saya akhiri dulu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.